Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaki Mesa Pratama dari kelas 9I dan saya akan menjelaskan bagaimana bioteknologi diaplikasikan dalam bidang kesehatan atau bidang medis. Bioteknologi banyak diaplikasikan dalam bidang kesehatan atau bidang medis. Misalnya dalam pembuatan obat-obatan. Contoh-contohnya adalah yang pertama adalah antibiotik. Perkembangan bioteknologi dalam bidang kesehatan dimulai dengan penemuan antibiotik penisilin oleh Alexander Fleming pada tahun 1928. Antibiotik merupakan senyawa yang dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme lain, khususnya bakteri. Antibiotik penisilin dihasilkan oleh jamur Penicillium notatum dan Penicillium chrysogenum. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, saat ini ilmuwan telah berhasil menemukan berbagai jenis antibiotik yang diperoleh dari berbagai jenis mikroorganisme. Yang kedua adalah insulin sintetis. Pernahkah kamu mendengar penyakit kencing manis atau diabetes mellitus? Ada dua tipe penyakit diabetes mellitus, tipe 1 dan tipe 2. Penyakit diabetes mellitus tipe 2 disebabkan kerusakan reseptor hormon insulin dalam hati. Sedangkan penyakit diabetes mellitus tipe 1 disebabkan seseorang tidak dapat menghasilkan hormon insulin yang disebabkan rusaknya sel-sel pankreas. Yang menderita penyakit diabetes mellitus memiliki kadar gula dalam darah yang tinggi. Gejala awal penderita diabetes mellitus yaitu sering buang air kecil, mudah haus, dan mudah lapar. Jika tidak segera ditangani, akan mengakibatkan komplikasi seperti penyakit jantung, stroke, gagal ginjal, dan kerusakan pada mata. Untuk mengatasi penyakit diabetes mellitus tipe 1, penderita perlu mendapatkan tambahan hormon insulin sintetis. Melalui bioteknologi, ilmuwan telah dapat memproduksi hormon insulin sintetis seperti hormon insulin yang dihasilkan oleh pankreas manusia. Tahukah kamu bagaimana hormon insulin sintetis dihasilkan? Untuk menghasilkan hormon insulin, DNA yang mengandung hormon insulin dalam sel pankreas diambil. Selanjutnya, DNA tersebut direkombinasikan ke dalam vektor, misalnya plasmid. Menggabung potongan DNA yang mengandung gen tertentu dengan vektor, plasmid yang telah mengandung DNA pengandung hormon insulin dimasukkan ke dalam sel bakteri E. coli, sehingga bakteri E. coli mengandung DNA pengandung hormon insulin. Dengan memiliki DNA tersebut, bakteri mampu menghasilkan hormon insulin. Selanjutnya, hormon insulin yang telah dihasilkan dimurnikan dan dikemas untuk diberikan kepada pasien. Yang ketiga adalah vaksin. Pernah kamu mendapatkan imunisasi? Imunisasi atau disebut juga vaksinasi merupakan langkah yang sangat efektif untuk melindungi tubuh kita dari patogen-patogen yang menyebabkan penyakit. Misalnya, hepatitis, polio, tetanus, campak, dan lain sebagainya. Vaksinasi adalah suatu proses peningkatan sistem kekebalan tubuh dengan cara memasukkan vaksin ke dalam tubuh seseorang, sehingga memiliki kekebalan terhadap penyakit tertentu yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Saat ini, ilmuwan telah menghasilkan vaksin yang lebih aman menggunakan teknik-teknik dalam bioteknologi. Ilmuwan telah berhasil mengisolasi gen yang mengode protein yang terdapat dalam permukaan bakteri dan virus tertentu. Gen tersebut selanjutnya dimasukkan ke dalam sel Saccharomyces. Sel Saccharomyces yang berkembang biak akan menghasilkan protein yang sama dengan protein yang terdapat pada permukaan luar bakteri atau virus. Namun, tidak berbahaya bagi tubuh. Jika protein tersebut disuntikkan ke dalam tubuh, maka tubuh akan memproduksi antibodi yang akan menangkal serangan bakteri atau virus yang sesungguhnya. Dan yang terakhir adalah antibodi monoklonal. Pernahkah kamu mendengar antibodi monoklonal? Pada bagian sebelumnya, kamu telah mempelajari tentang vaksin, bukan?
vaksin merupakan suatu antigen. Ketika vaksin masuk dalam tubuh, akan memicu sel limfosit B untuk menghasilkan antibodi tertentu untuk menghancurkan antigen. Antibodi monoklonal adalah antibodi yang spesifik untuk satu jenis antigen yang dihasilkan dari satu jenis sel limfosit B yang merupakan hasil kloning dari sel induk. Antibodi monoklonal umumnya dihasilkan dari kultur sel yang melibatkan penggabungan sel mieloma dan sel limfosit B dari tikus atau dari kelinci. Untuk menghasilkan antibodi monoklonal, tikus atau kelinci diimunisasi terlebih dahulu dengan antigen tertentu. Akibatnya, sel limfosit B kelinci akan mengenali antigen tersebut dan akan membentuk antibodi. Sel limfosit selanjutnya difusikan dengan sel tumor membentuk sel hibridoma. Penggabungan sel tumor ini dimaksudkan agar sel limfosit dapat terus membelah menghasilkan antibodi. Sel hibridoma kemudian diseleksi untuk selanjutnya dikultur sehingga dapat lebih banyak dihasilkan antibodi. Antibodi yang dihasilkan selanjutnya dimurnikan kemudian dikemas untuk digunakan terapi. Misalnya untuk terapi artritis, penolakan saat transplantasi organ, kanker sel darah putih, kanker payudara, dan jenis kanker lainnya. Selain itu, masih banyak lagi pengaplikasian bioteknologi dalam bidang kesehatan atau medis, seperti rekayasa genetika, kultur jaringan, DNA rekombinan, pengembangan sel induk, cloning, dan lain-lain. Dengan diaplikasikannya bioteknologi di bidang kesehatan atau medis, dapat memungkinkan kita untuk memperoleh penyembuhan penyakit-penyakit genetik maupun kronis yang belum dapat disembuhkan, seperti kanker ataupun AIDS. Dan kita juga dapat mengembangkan metode yang lebih murah dan efektif dalam menyediakan interferon murni bagi penelitian dan akhirnya untuk penggunaan luas di bidang pengobatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.